memulai ibadah kita sore malam hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, itu karena kasih karunia-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan Yesus. Bahkan yang mengikuti live streaming ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka saat ini berada, biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi mereka ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu Bapa bagi tempat ini, bagi gedung ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan yang ambil bagian pelayanan saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan ya Bapa, supaya kami ada di tempat ini bersukacita di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin kami di tempat ini, Pak Poltak Sihan ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tanda-tanda ajaib-Mu Kau sertai di dalam hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan yang bertelan darah dengan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Bapa yang menyertainya Tuhan Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Diko Dr. Harjo, pimpinan sidang kami Pak Bambang Jonan ya Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar PBIB dan Pelajar ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka saat ini berada, biarlah ya Bapa Engkau yang menyertai mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan yang ada satu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan kondisi daripada bangsa kami ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi Widodo, serta wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati kedua hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk memimpin bangsa kami untuk lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Berkati Kabinet Indonesia Bersatu, TNI Polri, bahkan sampai jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka. Biarlah Kau limpahkan roh-roh takut bagi mereka Tuhan, supaya mereka menjalankan pemerintahan bangsa kami ini sesuai daripada kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi kota kami Bapa, di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus, kota Medan ya Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi kota Medan ya Bapa. Berkati setiap jiwa-jiwa yang di kota Medan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kota kami ini Bapa. Berkati ya Bapa setiap orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan, sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, supaya mereka mendapatkan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi tenaga medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter, Bapak seluruh tenaga medis ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan Yesus untuk perpanjangan tangan-Mu ya Bapak, untuk kesembuhan bagi pasien-pasien ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati juga pemimpin kami Bapak, Bapak Wali Kota, Bapak Bobi Nasution ya Tuhan Yesus, Bapak sampai wakilnya, sampai jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapak Kau pakai mereka Bapak untuk pemimpin bagi kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian penyembahan yang kami bawakan dari tempat ini Tuhan Yesus,
Kami persembahkan ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dan permohonan ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari setiap kita yang melayani Tuhan sama-sama kita kan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini layakkan kami menghampiri tata kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan dan kebesaran. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Mu Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan kami. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau layak menerima pujian dari setiap kami Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan dari tempat ini. Bahkan atas seluruh hidup kami, kami bawa korban pujian sore malam hari di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi.
Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, anak domba. Kau yang ada di tahta Tuhan, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia melihat setiap hatimu. Domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan segenap hati, hampiri Tuhan sore malam hari ini. Haleluya, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, Kau yang berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Jemaat Tuhan saja, hanya jemaat Tuhan katakan haleluya bagimu Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat. Haleluya.
sampai selama-lamanya. Dan kami percaya itu yang menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk melihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya Allah yang kita sembah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan muka belakang, segala perkara dapat Kau tanggung di dalam Tuhan. Haleluya. Firman yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, yang membuat kita tidak hidup sama seperti yang lalu. Yang percaya katakan amin. Dan izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, GB Elam Hotel, gelombang yang ketiga, boleh lambaikan tangan. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Ada satu, ada dua, ada lagi Bapak Ibu. Ada 2 jiwa sore malam hari ini ada. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, berkata bahwa setiap orang Kristen harus berbuah. Katakan berbuah. Saat kita membawa jiwa bagi Tuhan, malaikat di surga akan bersorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kiri kanan, muka belakang katakan minggu depan harus kubawa 1. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yeay. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebenaran-Mu yang memampukan kami untuk boleh tetap ada sampai hari ini. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Mari katakan kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau membawa kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Hingga minggu yang kedua di bulan Maret ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang senantiasa terus menyertai menuntun langkah-langkah kaki kami. Kami percaya di hari-hari yang ada depan kami, maka kami akan terus melangkah dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini di ibadah yang ketiga. Kami kembali Engkau izinkan untuk datang mendekat kepadamu. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kecakapan kami, tapi karena Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan terus membaharui kehidupan kami, sehingga kami semakin hari menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya percaya dan saya berdoa di sepanjang bulan-bulan yang ada di depan kita, senantiasa kasih Tuhan menyertai, menuntun dan memberkati setiap kehidupan kita, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, sama-sama kita baca Bapak Ibu bersama-sama ya. 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah ayat yang kemudian kita baca itu mengisahkan perjumpaan seorang wanita. Ya, wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun menuju ke Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah dari apa yang kita baca maka kita menemukan satu kata di sana dikatakan berbicara tentang penyembahan. Mulai dari ayat yang ke-20 ya, sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Komunikasi, pembicaraan ini berbicara tentang penyembahan. Nah diketahui bahwasanya seorang wanita ini adalah seorang yang kemudian beribadah. Seorang yang kemudian tahu untuk beribadah kepada Tuhan. Dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah wanita Samaria ini mengerti untuk beribadah. Dikatakan nenek moyang kami. Dia mendapatkan warisan dari nenek moyangnya untuk beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah. Mendapatkan pengajaran dari nenek moyangnya untuk kemudian menyembah kepada Tuhan di gunung ini.
di gunung itu, di Samaria itu disebut dengan Gunung Gerizim. Nah, mereka tahu menyembah Tuhan adalah di sana. Nah, kalau kita kemudian telisik ya melihat kata menyembah yang diambil dari kata ini, maka kata menyembah itu dalam bahasa Yunani diambil dari bahasa kata proskuneo. Nah, apa itu proskuneo? Nah, proskuneo itu adalah dikatakan tukis. Nah, Yesus mengajarkan bagaimana kemudian kamu menyembah Allah yang kepadanya kamu beribadah tetapi tidak engkau mengenalnya. Di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ternyata wanita ini beribadah oleh karena aturan, oleh karena agama, oleh karena ibadah yang kemudian didapatkannya secara turun-temurun. Sehingga dia beribadah itu bukan karena dia mengenal Allah yang dia sembah, tetapi dia beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kata menyembah tadi itu tukis. Mengapa kata ini muncul? Nah, ternyata Yesus ingin menyampaikan kalau kita ingin menyembah Allah, maka kita harus datang mendekat. Dan bukan hanya mendekat. Dalam kata proskuneo dikatakan tukis, mencium. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara kata mencium, maka orang yang akan kita cium pasti adalah orang yang kita kenal. Amin. Adakah di antara kita berani mencium ketika turun dari tempat ini? Ada satpam di depan, kita cipika-cipiki. Saya percaya ciuman kita akan kita berikan kepada pribadi yang kemudian kita kenal. Ciuman kita akan kita berikan kepada satu pribadi yang kemudian dekat dengan kita. Amin. Kalau orang jauh kira-kira kita cipika-cipiki enggak? Saya percaya enggak. Tetapi ketika kita dekat, ya langsung. Ketika kita dekat, maka kita akan berani untuk memberikan sebuah ciuman. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengenal. Oleh karena kita kemudian dekat dengan orang yang akan kita cium. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada wanita ini bahwasanya kalau kita datang menyembah Allah, maka kita harus lebih dahulu mengenal siapa Allah yang kemudian kepadanya kita beribadah. Kalau kita ingin menyembah Tuhan, maka kita harus mengenal Allah yang kepadanya kita beribadah. Amin. Nah, kata menyembah tadi mencium. Nah, penyembahan yang kita berikan, maka itu adalah bentuk dari ekspresi dan tindakan cinta kita. Sehingga ketika kita menyembah, kita tidak perlu lagi oleh karena diminta. Ketika kita menyembah, kita tidak perlu lagi diajak. Saya percaya orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal, saya percaya dia tidak akan mengatakan, ciumlah aku, ciumlah aku. Saya percaya dengan secara spontan, secara otomatis, maka ketika kita mengenal dia, ketika kita dekat dengan dia, ketika kita bertemu, maka kita akan memberikan ciuman bagi dia. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada wanita ini supaya apa? Supaya ketika engkau menyembah kepada Tuhan, maka engkau harus terlebih dahulu mengenal Allah yang akan engkau sembah. Maka Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Nah, mengapa kita harus mengenal Allah yang kita sembah? Mengapa kita harus mengenal kepada siapa kita harus beribadah? Karena Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus ingin menyampaikan kepada wanita ini bahwasanya bukan di gunung ini engkau beribadah, bukan juga di Yerusalem, tetapi di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus ingin mengubah paradigma seorang wanita Samaria ini bahwasanya engkau harus lebih dahulu mengenal Allah yang akan engkau sembah supaya ketika engkau menyembah Dia, engkau tidak binasa. Nah, dari mana kita tahu wanita ini? Dia tidak mengenal Allah yang dia sembah. Saya percaya setiap orang yang kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengenal Allah yang dia sembah, maka hidupnya akan mengalami satu perubahan. Nah, wanita ini di ayat yang ke-16 ya, ketika Yesus meminta, berikanlah aku air. Wanita ini berkata, ayat yang ke-15 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17 kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Nah, mengapa wanita ini hidup di dalam ketidakmengertian sehingga kehidupan daripada rumah tangganya dari satu suami kepada suami yang lain. Bahkan dicatat, bahkan suaminya yang terakhir itu bukanlah suaminya. Dia hidup di dalam sesuatu yang tidak ada mengalami perubahan. Oleh karena apa? Dia beribadah, dia menyembah Allah yang kepadanya dia tidak kenal. Dan Yesus ingin menyampaikan, kalau engkau mau menyembah Tuhan, maka engkau harus lebih dahulu mengenal Allah itu. Supaya apa? Supaya ketika kita menyembah, maka terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Wanita ini, karena dia tidak mengenal Allah yang dia sembah, dia hidup menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Dia hidup tanpa status. Hidup dengan laki-laki tanpa status. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak setiap kita, mari kita kemudian beribadah bukan karena rutinitas kita. Amin. Kita bukan beribadah oleh karena kita sebagai orang Kristen. Kita beribadah, kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Kita datang setiap hari Minggu di tempat ini oleh karena hari ini ada hari Minggu. Oleh karena kita orang yang percaya. Tidak. Tetapi biarlah ketika kita datang ke tempat ini, masing-masing kita datang oleh karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita datang bukan karena rutinitas kita, tetapi kita datang untuk apa? Untuk mencium Tuhan. Menyembah ada satu jalan masuk untuk kemudian intim dengan Tuhan. Jalan mengenal Tuhan dengan baik dan kemudian
menyembah adalah satu jalan bagi setiap orang yang percaya untuk kemudian intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ini, engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Dan Yesus berkata, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Orang beribadah bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini. Seringkali ini adalah gambaran orang percaya. Kita kemudian mengkultuskan satu tempat, itu boleh-boleh aja. Tetapi jangan sampai mengkultuskan satu tempat sehingga kita juga kemudian hanya datang ke tempat itu untuk beribadah. Nah, Yesus mau berkata, penyembahan kita yang sesungguhnya, Yesus ingin mengajarkan bahwasanya bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, tetapi saat yang engkau melihat Allah itu sendiri di hadapanmu, di mana engkau berada, maka disitulah penyembahan engkau berikan. Yesus berkata di ayat yang ke-24 dikatakan, Allah itu roh. Yesus ingin menyampaikan bahwasanya penyembahan itu tidak dibatasi oleh tempat. Amin. Penyembahan itu bukan dibatasi oleh keadaan, oleh tempat. Kita harus datang ke gereja baru kita menyembah, baru beribadah. Tetapi Yesus mau menyampaikan, ketika engkau mengenal Allah yang kepadanya engkau beribadah, maka dimanapun engkau berada, karena Allah itu roh adanya. Bukankah firman Tuhan berkata, kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Amin. Saudara dan saya, tempatnya Allah berdiam, tempat rohnya berdiam di dalam setiap kita. Dan Yesus ingin menyampaikan ini, Allah itu roh, artinya Allah itu roh. Di mana ada engkau, di mana ada kita, maka roh Allah ada di sana, maka engkau harus menyembah kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri. Amin. Penyembahan itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu akan membawa perubahan dalam diri setiap orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita cek Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Apakah kita sudah beribadah kepada Allah yang kepadanya kita beribadah? Kita sudah kenal. Nah, banyak orang Kristen beribadah seperti wanita Samaria ini. Beribadah datang oleh karena rutinitas, beribadah datang oleh karena nenek moyangnya dulu udah Kristen. Ya sekarang juga karena Kristen harus malam minggu, harus ke gereja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin menyampaikan kepada setiap kita, penyembahan itu adalah ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, apa yang terjadi ketika wanita ini dibukakan paradigma yang baru oleh Yesus tentang penyembahan? Dan wanita ini ketika bertemu dengan Yesus, maka hidupnya dicatat dalam Alkitab, maka hidupnya mengalami satu perubahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap orang yang bertemu dengan Yesus, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Bayangkan sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sebelum dia bertemu dengan Yesus dan membukakan paradigma tentang penyembahan yang benar, maka wanita ini adalah wanita yang kemudian yang datang untuk mengambil air yang tidak lazim pada waktu itu sebagai seorang wanita untuk mengambil air.
Dia mengambil air pada waktu siang hari di mana orang-orang tidak ada. Di mana perempuan-perempuan yang lain, wanita-wanita yang lain tidak seharusnya mengambil air pada waktu siang hari. Tetapi dia mengambil air pada waktu siang. Karena apa? Karena dia takut bertemu dengan wanita-wanita yang lain. Karena ketika dia bertemu maka ejekan, makian mungkin akan diterimanya. Sehingga dia mengambil waktu di mana wanita-wanita yang lain tidak ada dan dia kemudian mengambil air. Tetapi sesudah dia bertemu dengan Yesus, maka Alkitab mencatat di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dikatakan, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Bayangkan Bapak Saudara, seorang yang dulunya takut bertemu dengan orang lain, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, paradigma tentang penyembahannya diubah. Maka dia menjadi pribadi yang mengalami perubahan. Tadinya takut, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi ke kota dan berkata, "Mari." Dia umumkan kepada kota. Dia umum kepada masyarakat yang ada di kota Samaria, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Perubahan total terjadi dari kehidupan seorang wanita ini. Bahkan dicatat, dia adalah seorang penginjil yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab, menyampaikan kabar tentang Yesus. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami perubahan dalam hidup ini? Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, bukan lagi karena rutinitas kita, bukan karena kebiasaan kita harus datang ke gereja, bukan karena orang lain. Mungkin awalnya kita diajak, tetapi mari malam hari ini saya mengajak setiap kita mengubah paradigma penyembahan kita. Nah, penyembahan kita ya, bukanlah penyembahan yang ada di tempat ini. Itu bukan penyembahan. Pujian kita, nyanyian kita, itu bukan penyembahan kita. Tetapi penyembahan kita bertemu dengan Tuhan dan kita mengalami perubahan seperti yang Yesus mau. Pujian kita, nyanyian yang ada di tempat ini adalah persembahan kita, hadiah yang kita bawa kepada Tuhan untuk jalan masuk, untuk kita mendekat, bertemu dengan Yesus sendiri. Amin. Amin. Jadi sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika worship leader mengajak kita, kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, saya percaya tanpa disuruh kita akan menyembah Tuhan. Tanpa disuruh diajak, mari sembah Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari angkat suara kepada Tuhan. Maka secara otomatis tidak perlu pemimpin pujian mengajak setiap kita. Karena apa? Oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita kenal siapa Allah yang kepadanya kita beribadah. Sehingga tanpa disuruh, maka kita mengangkat tangan kita, maka kita mengangkat hati kita, kita mengangkat pujian kita. Amin. Berapa banyak yang mau di tempat ini sungguh-sungguh mengubah paradigma penyembahan kita. Kita mengenal Allah yang kita sembah dan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita membangun kehidupan yang kemudian intim dengan Tuhan? Nah yang pertama, di ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus tahu Allah itu adalah roh. Sehingga kita beribadah bukan beribadah secara daging. Kita beribadah bukan secara rutinitas kita. Tetapi bagaimana kita beribadah sekehendak daripada Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita mengenal dengan baik Allah yang kita sembah. Kita harus belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah mari saya mengajak kita. Jalan kita untuk kemudian masuk dan intim dengan Tuhan lewat pengenalan kita. Lewat hubungan kita, relation kita. Dan kita datang bertemu dengan Tuhan. Dan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka mau tidak mau kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mari berusaha mengenal Tuhan. Harus ada gairah dalam kehidupan kita. Tidak sama seperti yang lalu. Ya sudah kalau hari Minggu enggak. Tetapi mari setiap kita belajar untuk mengenal Tuhan. Dari mana caranya Pak? Mari bangun ibadah kita. Mari bangun persekutuan kita. Mari baca firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Ketika kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ketika kita datang dalam persekutuan, membangun iman kita, maka pengenalan demi pengenalan akan Kristus akan turun di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak ada usaha. Saya percaya sama seperti seorang pria senang dengan seorang wanita. Dia tidak mempelajari, dia tidak berusaha sungguh mengenal si wanita ini. Kira-kira terjalin gak hubungan? Saya percaya tidak akan pernah terjadi hubungan. Bahkan sampai pernikahan tidak akan pernah terjadi. Itu mimpi. Kalau ingin menikahi seorang wanita, seorang pria harus berusaha. Ada usaha untuk kemudian mengenal. Ya kan anak-anak muda? Amin, anak-anak muda yang laki-laki. Aminnya di sini kuat ya kan. Ya, kalau kita senang dengan seseorang, kita mau dia menjadi pasangan kita, maka kita akan berusaha. Ada satu gairah yang kemudian timbul. Caranya bagaimana? Kita akan kontak siapa yang dekat dengan dia. Di mana rumahnya kita akan cari tahu. Kita dia akan berdiam diri. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal baik kekasih hati kita, Tuhan yang kita kepadanya beribadah, maka harus ada usaha yang sungguh-sungguh dari kehidupan kita. Dengan cara belajar firman Tuhan. Dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin sekali lagi. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Harus ada usaha. Ya, beritahu samping kiri kanan harus ada usaha. Mungkin awalnya berat Bapak Ibu Saudara. Baca firman Tuhan. Ya, ada orang bilang kalau baca firman Tuhan Pak, satu pasal aja sudah ngantuk. Ya, sudah ngantuk. Analoginya begini Bapak Saudara. Kalau kita cinta dengan seseorang, kira-kira larut malam membuat kita ngantuk atau tidak untuk menjumpainya? Yang mengerti katakan amin.
Yang nggak amin berarti nggak pernah bercinta. Ya, kalau kita cinta dengan seseorang, kita mengasihi seseorang, saya percaya larut malam tidak akan menyurutkan semangat kita untuk bertemu dengan dia. Amin. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita cinta dengan Tuhan, saya percaya apapun tantangannya, kita harus baca surat cintanya Tuhan. Amin. Kita harus semakin baca. Kita punya gairah. Kita punya semangat karena apa? Oh, ini surat kekasih kita. Ini tentang kekasih kita. Kita akan belajar menggali sehingga kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan yang kita sembah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mari tinggalkan cara lama. Jangan lagi oleh karena rutinitas kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari tinggalkan cara lama kita. Banyak orang yang tidak mau mengalami satu perubahan. Banyak orang yang nyaman dengan keadaannya. Kalau orang yang mau maju, ya, orang yang mau terus berubah, maka dia akan terus berinovasi. Dia akan tinggalkan cara-cara yang lama. Nah, apa artinya Bapak Saudara bagi kita hari ini? Bagaimana kemudian kita belajar kemudian intim dengan Tuhan? Saya percaya sama seperti seorang pria mengasihi seorang wanita. Kalau cara yang biasa itu tidak berhasil untuk merebut hati seorang wanita, maka dia akan membangun cara yang baru. Kalau kita tidak berhasil mendekati seorang yang kita kasihi, yang kita senangi, maka kita akan merubah cara kita. Dia akan tidak pernah bertahan dengan cara lamanya. Karena apa? Dengan cara itu dia tidak akan pernah merebut hatinya. Demikian dengan Tuhan. Kalau cara kita selama ini tidak membuat kita dekat kepada Tuhan, cara beribadah kita yang selama ini membuat kita menjauh daripada Tuhan, dari ibadah yang sejati, dari pengenalan yang sempurna kepada Tuhan, mari tinggalkan itu. Daud, Bapak Ibu Saudara, dia merubah pola penyembahan yang ada yang sudah dibangun oleh Musa. Dia mengubah seluruh korban persembahan dengan korban puji-pujian kepada Tuhan. Daud itu adalah seorang Yehuda. Dia bukan seorang imam. Daud itu bukan seorang Lewi yang harus melayani, tetapi dia seorang Yehuda dari suku Yehuda. Harusnya Lewi yang melayani, tetapi dia merubah segala sesuatu, pola penyembahan kepada Tuhan, pola korban-korban yang diberikan kepada Tuhan, dia rubah dengan korban puji-pujian kepada Tuhan. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara, seharusnya Daud itu mati. Karena apa? Dia merubah. Dia bukan seorang Lewi, seorang imam yang harus datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Daud mengubah semuanya itu. Apakah Daud mati? Tidak. Apa yang dilakukan Daud itu kemudian menyenangkan hati Tuhan. Sehingga predikat seorang yang berkenan di hati Tuhan itu disematkan kepada seorang Daud. Demikian dengan kita Bapak Saudara. Kalau cara kita beribadah selama ini tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, mari ubah. Jangan pernah takut, sepanjang itu adalah untuk Tuhan. Mari. Kalau selama ini kita beribadah, kita ingin bergerak, ingin bertepuk tangan, ingin bersuara lancang kepada Tuhan, mari. Kalau dulu itu dilarang, kalau mungkin komunitas kita melarang itu, kita melompat-lompat bagi Tuhan untuk beribadah kepada, mari tinggalkan itu. Kalau engkau mau melompat kepada Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan, silahkan melompat. Kalau engkau mau bertepuk tangan oleh karena sukacita karena Tuhan, silahkan bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita kemudian dibawa semakin intim dengan apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, yang ketiga Bapak Saudara, yang terakhir,
Bagaimana kemudian cara kita kemudian intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, bangun hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Bangun hidup kita. Nah, anak-anak muda, saya mau mengatakan kepada setiap anak-anak muda, mari bangun. Saya percaya analogi masih sepasang pria dan wanita. Kalau seorang laki-laki tidak pernah berkomunikasi dengan kekasihnya, tidak pernah membangun hubungan komunikasi, tidak pernah bertemu, tidak pernah makan bersama, kira-kira wanita yang punya pacar seperti ini kira-kira dilanjutkan atau diselesaikan dengan cara yang sesingkat-singkatnya? Saya percaya wanita yang punya calon seperti ini, saya percaya dengan cara yang sesingkat-singkatnya juga akan diselesaikan. Putuslah kita. Ya. Dan saya berkata, ya putuskan saja. Karena apa? Untuk komunikasi aja nggak bisa. Untuk apa dilanjutkan? Tetapi ketika calon pasangan kita telepon, tanya kabar, gimana kabar? Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Apakah sudah makan? Kira-kira hati kita senang atau enggak ya? Saya percaya senang. Apalagi diajak, ayo kita jalan-jalan ke mall dan belanja. Ya kan? Makin senang. Nah, ini demikian Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita bangun persekutuan kita. Kalau kita kemudian membangun persekutuan kita, kita komunikasi dengan Tuhan. Kita membangun ibadah kita membangun kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, maka saya percaya hidup kita akan mengalami perubahan. Hidup kita akan mengalami terobosan. Dan hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, mari lambaikan tangannya. Bapak Ibu diaken akan membagi. Nah, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, apa yang sudah kita dengarkan malam hari ini biarlah mengubah paradigma baru bagi setiap kita untuk kemudian datang menyembah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan yang kita kenal. Kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Sehingga dimanapun kita berada, tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh keadaan. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita yang mengalami perubahan. Saya percaya wanita Samaria ini membawa dampak perubahan kepada orang-orang sekotanya. Dicatat di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Maka orang-orang yang ada di kota Samaria itu kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Nah, mari, kalau hari-hari yang lalu kita beribadah dengan cara yang lama, hari ini mari kita beribadah dengan cara yang benar. Kita mengenal Tuhan dan mari kita mempermuliakan nama Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari nyatakan
Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan di atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Shandarala barabaya ralamaya ralamaya ralamu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shekarabata karalabarabarabarabarabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu, buat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang mempersatukan kami dengan kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati firman-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti family altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat menyampaikannya lewat nomor rekening yang tertera di layar ataupun melalui aplikasi lainnya. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi ketiga ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah saat malam hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan berumah tangga. Engkau memberkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat. Engkau memberi keberhasilan dan keberuntungan sepanjang minggu mendatang ya Tuhan. Dan kemudian minggu depan kami boleh bertemu dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan. Dan umat-Mu akan pulang membawa berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.